karena ternyata di dunia pekerja itu butuh sesuatu yang memvalidasi gitu biar kuat gitu kemampuan. Jadi perkenalkan, nama saya Fariza Safikul. Saya ini seorang ilustrator dan graphic designer yang saat ini berbasis di Bogor. Kemudian kesibukan saya saat ini tuh saya sekarang aktif sebagai freelance ilustrator dan juga freelance desain grafik juga. Sebelumnya saya berkuliah di IPB University, namun jurusannya memang di luar dari jurusan desain. Saya jurusan Meteorologi Terapan dan meraih gelar Sarjana Sains, jadi emang jauh banget dari dunia desainnya. Untuk dari ketertarikan mungkin dari kecil ya Kak. Karena dari kecil itu aku udah suka menggambar dari SD, terus waktu SD juga pernah mendapatkan juara gambar seperti itu. Terus kemudian dari saat berkuliah saya mendapatkan insight kalau ada pekerjaan namanya desain grafis. Ketika saya mendengar itu saya tertarik dalam dunia desain, terutama saya tertarik untuk kerja sebagai desain grafis. Dari situ saya mulai belajar bagaimana itu desain, dasar-dasar desain dan sebagainya. Mungkin dari situ saya mulai tertarik ke dunia desain grafis dan desain visual. Saya mengikuti salah satu kelas online. Kemudian selebihnya saya lebih banyak belajar sendiri sih, otodidak, melihat YouTube, melihat postingan-postingan IG yang kontennya edukasi terkait desain. Kelas desain yang saya ikuti kemarin itu baru umum. Kemudian tapi ada beberapa pelajaran yang mengajarkan Adobe Illustrator dan juga Photoshop dan bahkan juga Canva kayak gitu. Namun untuk eh, pembelajaran yang saya belajar dari luar kelas itu saya lebih banyak belajar tentang Adobe Illustrator sih Kak. Jujur saya lihat hadiah yang ditawarkan yaitu berupa sertifikasi. Kembali lagi saya kan basicnya bukan anak desain, jadi saya membutuhkan suatu validasi untuk apa ya, untuk membuktikan kalau saya ini berbakat dalam dunia desain. Sehingga saya ketika melihat hadiah dari desain challenge ini berupa sertifikasi, saya sangat tertarik dan itu sangat memotivasi saya dan juga memaksimalkan kemampuan saya dalam membuat poster. Yang dirasa yang pertama itu bangga karena bisa menang dari sekian berbagai karya-karya yang bagus. Itu saya menang, itu yang pertama saya bangga. Kemudian yang kedua saya tidak menyangka juga bisa menang karena saya lihat berbagai peserta yang lain tuh karyanya juga cukup bagus-bagus semua, dan saya juga merasa deg-degan juga karena nantinya saya harus mengikuti sertifikasi, kan itu saya luar biasa deh Kak rasanya. Untuk proses pembuatan yang pertama kali saya lakukan itu, yang pertama saya melihat guidelines atau ketentuan yang diberikan oleh penyelenggara ya. Setelah itu saya melihat temanya bagaimana. Setelah itu saya mulai mencari ide. Dan mencari ide ini saya biasa dapatkannya dari Instagram, dari feed-feed yang berkaitan tentang nah, tema yang tadi itu hari pendidikan. Kemudian setelah itu saya mulai menentukan komposisi dari poster ini. Setelah saya menentukan komposisi, baru saya membuat sketsa. Setelah membuat sketsa, baru saya melakukan eksekusi dalam pembuatan elemen-elemen poster. Setelah setelah semuanya rampung, baru saya melakukan tahapan finishing berupa pengecekan plagiarisme. Biasanya saya menggunakan Google Lens atau aplikasi yang bisa membantu saya dalam mengecek apakah karya saya ini plagiat atau bukan. Setelah itu baru saya kirim ke challenge tersebut. Untuk pembuatan poster ini saya menggunakan Procreate karena berbasis Illustrator. Kemudian untuk kesulitannya sih lebih di ide ya, lebih untuk mencari ide dan mencari komposisi yang pas untuk poster ini. Karena saya takutnya tadi ada plagiarisme, karena menurut saya itu melukai orang yang buat karya tersebut gitu. Jadi menurut saya ini penentuan ide dan juga komposisi yang paling sulit dilakukan. Untuk mengembangkan kompetisi desain, saya melakukan dua hal doang sih Kak. Yang pertama saya yang tadi mengikuti kelas-kelas desain seperti pembelajaran yang ada di kelas online. Terus saya belajar dari feed Instagram yang kontennya itu tentang edukasi desain. Terus yang
kedua ini saya mengikuti lomba-lomba poster seperti itu. Karena menurut saya ini yang pertama selain menambah rasa bangga, menambah achievement saya, terus juga menambah portofolio juga gitu saya. Tadi saya melihat di platform IG untuk inspirasi desain, kemudian palet warna yang bagus, yang harmoni, yang enak dilihat. Kemudian saya juga sering melihat wilayah sekitar atau melihat pemandangan sekitar di mana pasti ada aja desain-desain, baik itu dari desain-desain warung, desain-desain toko, atau bali-bali toko, flyer-flyer toko. Itu juga menjadi salah satu inspirasi bagi saya untuk membuat desain. Untuk kemarin saya mengambil sertifikasi Adobe Illustrator, dan untuk alasannya karena saya lebih terbiasa dan lebih menguasai aplikasi Adobe Illustrator dibanding aplikasi lainnya seperti itu. Jadi saya rasa saya harus memvalidasi kemampuan saya di aplikasi Adobe Illustrator tersebut, dan ya alhamdulillah saya lulus. Tantangannya yang pertama karena apa ya, saya kan belajarnya kebanyakan otodidak, sedangkan yang di sertifikasi itu terdapat pakem-pakemnya lah, atau terdapat silabusnya atau segala macam itu. Jadi sedikit shock juga eh, karena itu step by step, dan saya rasa ada beberapa hari gitu saya mulai merasa jenuh dengan alhamdulillah bisa melaksanakannya sampai di hari H. Di ujian itu saya agak kesulitan juga karena di waktu kan seperti itu, ada waktunya, ada timenya gitu. Jadi eh, ada beberapa bagian yang sulit saya kerjakan, terutama di bagian eh, tutorial, yaitu yang menggunakan aplikasi gitu. Jadi saya lumayan agak susah di situ. Kalau untuk sertifikasi adik udah pernah denger, cuma saya awalnya tuh eh, kayak untuk apa ada sertifikasi ini gitu, sedangkan kita bisa menggunakan Adobe dengan biasa aja gitu tanpa sertifikasi juga gitu. Tapi karena ternyata di dunia pekerja itu butuh sesuatu yang memvalidasi gitu biar kuat gitu kemampuan. Jadi ya pada saat sebelumnya saya belum pernah dengar, dan udah pernah dengar tapi tidak mencari gitu. Mungkin kerasanya di kemampuan saya. Jadi yang pertama rasa bangga saya meningkat karena oh ini kemampuan saya ini ternyata bagus nih, ada validasinya, ada buktinya, ada bukti konkretnya. Yang kedua itu saya eh, membandingkan karya desain saya sebelum dapat sertifikasi ini dan setelah mendapat sertifikasi ini. Saya rasa ada perubahan yang berbeda gitu, yang signifikan gitu. Di mana mulai dari tata letak desain saya, kemudian layouting saya, pemilihan warna saya rasa kok ini bisa lebih bagus gitu dari sebelumnya. Untuk perubahan sendiri ada sih, Kak. Dan itu menurut saya signifikan banget. Karena sebelumnya itu, karena saya mulai desain grafis ini kayak tahun laluan gitu, pas saya berkuliah. Kemudian pas tahun ini, jika dibandingkan antara tahun tersebut, signifikannya beda banget, jauh banget. Untuk tahun ini tuh kayak ada aja beberapa klien yang ingin jasa desain dari saya seperti itu. Apapun latar belakang kalian, kalian tetap harus belajar apa yang kalian inginkan gitu, apa yang kalian tekuni, kalian harus tetap belajar itu.